وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ini di tembok. Wah, ini tembok sepanjang 30 meter. Sepanjang 30 meter. Tingginya kurang lebih 4 meter. Ya. Jadi ini dulunya tanah jadi satu dengan tanah saya. Ya, ini Lebar 20 meter, kemudian yang 5 meter untuk masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini saya bersilaturahim ke rumah Bapak Haji Adi Kurdi. Beliau adalah biang kerok dari segala keroknya. Pada kesempatan hari ini saya mau ngobrol santai bersama beliau tentang keadaan beliau. Kebetulan beliau langsung oleh Jukam setelah beliau menyatakan hijrah. Beliau mendapat persekusi yang cukup luar biasa bagi kita. Salah satunya adalah tembok besar ini yang dibangun dinasti, yaitu Tonsul, ya, dinasti Tonsul berhasil membuat tembok besar ini yang tinggi ini, pemisah antara rumah beliau dengan masjid. Kebetulan di sini awalnya adalah teras ya Pak. Teras yang depan ini adalah masjid. Untuk lebih jelasnya beliau biar menceritakan keadaan persekusi beliau ketika menyatakan hijrah apa saja selain tembok ini, mungkin sebagai membuka wawasan kawan-kawan yang ada di dalam. Ternyata itu benar-benar nyata bahwa Jukam itu tidak hanya diomongkan tapi juga kalau mampu dia praktekkan. Monggo Pak, sambil kenalan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kurdi. Saya di Jukam sejak tahun 84. Jadi sampai dengan 2019, kurang lebih 35 tahun. Saya di Jukam pernah menjadi ketua DPD baik kabupaten maupun kota. Kemudian saya juga sebagai wakil imam daerah. Jadi insya Allah tentang seluk-beluk di dalam Islam jamaah saya banyak tahu tentang seluk-beluknya Islam jamaah. Itu yang pertama. Kemudian pada tahun 2019 kurang lebih bulan Agustus, karena saya masih berkomunikasi dengan Ustadz Khalil Bustami, kemudian saya didatangi oleh pengurus daerah. Saya ditanya apakah masih berkomunikasi dengan Ustadz Khalil Bustami. Saya sampaikan apa adanya, memang masih gitu, karena memang saya berteman sejak remaja, jadi tidak ada persoalan. Sehingga kemudian berarti saya dianggap tidak taat kepada Bapak Imam karena sudah dilarang berkomunikasi, berteman dan sebagainya, tapi saya masih nekat, masih berkomunikasi. Kemudian yang akhirnya adalah saya sekeluarga bersama istri dan 10 anak saya. Wah, mantap ya. Yang mubalenggot banyak. Kemudian dilarang mengikuti segala kegiatan amrin jami' oleh yang ada di jamaah. Itu dilarang. Bahkan yang paling tragis adalah itu larangan itu malam Selasa malam Kamis dibacakan. Dipanggil istri saya, dibacakan Pak Imam daerah beserta wakil-wakilnya di masjid ini sebelah ini. Saya nggak di rumah karena saya saat itu silaturahim di Pak Kasmudi di Gresik dengan Pak Fauzi dan Pak Wahyudi. Ternyata disampaikan itu hasil musyawarah daerah. Di antaranya adalah saya keluarga tidak boleh mengikuti kegiatan amri jami. Yang kedua, ini di tembok. Wah, ini tembok sepanjang 30 meter. Sepanjang 30 meter.
tingginya kurang lebih 4 meter. Ya. Jadi ini dulunya tanah jadi satu dengan tanah saya. Ya. Ini. Lebar 20 meter, kemudian yang 5 meter untuk masjid. Kemudian saya bangun rumah di sini, ya, menghadap ke barat. Kemudian ini teras ini, ya, teras. langsung akses masjid. Ini langsung masjid Pak. Masjid, langsung masjid. Nah, apa ditutup? Tutup pada saat penutupan ini, saya minta tolong jangan ditutup. Nanti memalukan. Itu coba kalau dilihat orang. Pak Kurtio di tembok itu katanya apa? Itu lebih baik berkomunikasi dengan orang. Maaf, saya sampaikan di depan itu pendeta Kristen itu. Tangga dua rumah itu Kristen semua. Itu ngarep itu. Di depan Pak ya? Ada. Oh, iya. Kemudian saya sampaikan apa jawabnya? Lebih baik dengan orang luar. Karena kalau saya sudah keluar berarti sudah murtad dan pengkhianat jamaah. Karena saya sejak kecil jadi jamaah, setelah dewasa keluar dari jamaah itu pengkhianat katanya. Jadi itu. Terus saya minta, sudahlah, saya diberi ya kurang lebih setengah meter. Untuk pintu ya Pak? Untuk pintu akses masuk sholat ya? Masjid. Tidak boleh. Ini hasil musyawarah. Tidak boleh pokoknya. Don sewu, padahal jenengan riyen nggih melu bangun niku ya. Jelas. Saya jelas ya. Cuma sewu. Ikut tapi nggak perlu tak omongkan itu nanti jadi. Ya. Artinya jenengan punya andil umpama enggak sekarang jamaahnya tapi setidaknya pernah beramal jariah di situ ya Pak. Iya. Itu jadi itu lah kemudian dipagar seperti ini sehingga saya nggak bisa ke asas ke masjid. Itu yang saya alami. Dan kemudian tadi ceritanya yang ngeri itu ini Pak. Itu malam Rebu. Ya. Kemudian Rebu sore. Yeah. Rebu sore itu kan waktunya TPA. Yeah. Anak saya yang kecil itu. Yeah. Den Haag ya, masih yang kecil itu. Ya. Ya, itu mah sudah pakai baju, sudah pakai tas. Pakai mau ngaji cabai rawit. Nggak boleh. Disuruh pulang nggak boleh. Jadi anak saya itu duduk itu di sini. Itu ngegleng apa? Ngegleng itu. Lah yo cari ilmu anu ngaji nggak boleh. Jadi anak itu nggak ngerti apa-apa nggak boleh. Ngerti apa-apa, mboten mudeng napa-napa istilahnya. Bahkan anak saya yang Sinta itu kan kebetulan dia baru menikah, baru menikah dan dia kan sarjana hukum. Jadi itu sampai datang ke Pak Imam daerah. Itu kalau yang salah memang apa bapak saya dan Mas Salek. Kenapa kok semuanya dilarang? Itu katanya ini sudah menjadi hasil musyawarah. Jadi nggak bisa nggak bisa dirubah. Nah, sampai nuwun sewu diberi syarat. Nah, kamu masih tetap jamaah itu syaratnya kamu harus minta bapakmu menyerahkan pewaliannya kepada kami. Coba. Lah anak saya nggak bisa loh, bapak saya masih hidup kok. Lah katanya, bapakmu sudah kafir, sudah murtad. Jadi waliannya serahkan. Jadi saat itu seperti itu Mas. Jadi itu yang saya alami. Demikian jazakallahu khairan. Masyarul muslimin hafidzakumullah taala. Tembok tadi yang kita dari dalam tadi itu mulai dari sini. Dari sini ini luarnya tampak luar, sebelahnya adalah masjid. Nanti kita tampilkan di sana juga ada. Ini jauhnya berapa? 30 meter ya Pak ya? Jauhnya 30 meter. 30 meter, kemudian atasnya sampai di sini 4 meter. Kalau ini ya 3,5 lah. Alhamdulillah setelah Pak Haji Adi Kurdi menyatakan keluar, akhirnya daerah sini benar-benar mengadakan pembelaan yang cukup luar biasa karena ternyata mboten saking kelompok niki Pak ya. Oh mboten. Ternyata digerakkan. Jadi ini karena perintah daerah, perasaannya itu dari daerah. Nah ternyata ini dijatakan sak daerah. Yaitu awalnya untuk desa sini, menjadi desa. Nah desa tidak mau nggak asal musyawarah. Akhirnya dijatakan sak daerah. Sampai kira-kira berapa Pak? Ini mirang-mirang nih. Wah saya persisnya kurang tahu tapi ya lumayan lah. Lumayan. Alhamdulillah itulah yang terjadi yang dialami oleh saudara hijrah kita dan benar-benar nyata. Inilah namanya saya katakan tembok besar pemisah antara JRK dan Jokam yang sebagai salah satu option wisata wisata terbaru kita, yaitu tembok besar. Maka nasihat saya bagi para Jokam, jika ada orang-orang yang sudah berbeda pendapat kemudian
dibangunkan tembok, maka saya sarankan semua panjenengan semua seharusnya di setiap daerah membangun tembok seperti ini agar benar-benar terpisah antara JRK dan juga ma'asyiral muslimin hafidzakumullah taala. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang benar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengangkat sebuah peristiwa nyata agar Anda berpikir waras, berpikir sehat. Salam akal selamat, salam akal sehat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر